Ini slide pertama saya bahas nama konsultan saya dulu ya. Kenapa saya pakai nama Bumi Aras gitu? Karena bumi ini sebenarnya tanah tempat kita berpijak. Kenapa Aras atau bahasa Inggris cedar tree? Ini sebenarnya pohon besar yang kuat dan multiguna gitu. Kenapa balik lagi ke bumi, rumah bumi gitu ya? Karena sebenarnya kita di Indonesia ini sebagai arsitek harusnya punya filosofi-filosofi yang tidak boleh dilupakan. Saya sendiri sudah lama sekali lulus kuliah ya. Ilmu yang dipelajari tentunya ilmu kearsitekturan yang lebih banyak pengaruhnya dari Eropa. Gitu. Tapi kemudian memang minat di heritage, di pelestarian bukan saja di bangunan kolonial, tapi juga di arsitektur adat ya gitu. Dan materi-materi yang saya alami hari ini adalah bukan dari kampus, bukan dari kuliah gitu, tapi dari pekerjaan di lapangan. Oke, sorry, background ini sebenarnya ini homestay sederhana yang saya desain di Raja Ampat, khusus untuk diver. Jadi Raja Ampat itu destinasi wisata khusus untuk diving. Bentuknya kenapa begini sederhana karena tidak perlu material yang rumit karena ketersediaan material di sana sangat rendah ya, yang mewah-mewah gitu. Jadi prinsip mendesain juga sudah mulai dipikirkan gitu di lokasi apa saja yang mampu dilakukan oleh tukang lokal dan material lokal gitu. Ruangannya tentunya kebutuhan homestay kalau bicara Bali beda ya. Di Bali lebih banyak untuk tidur, menginap, makan gitu ya. Kalau di Raja Ampat space kamar mandinya lebih besar karena untuk menyimpan alat-alat diving. Mungkin itu sekilas saja. Saya membahas tadi Ibu moderator sudah menyampaikan bahwa akan membahas identitas. Kenapa begitu? Karena sebenarnya tadi awal saya bilang tentang rumah, tentang kota asal, itu sebenarnya kita tuh selalu, kalau kita kenalan, kita selalu bertanya, dari mana asalnya gitu. Tapi di hari ini saya melihat wajah arsitektur Indonesia itu, kita nggak bicara yang di urban ya, saya bicara di rural gitu. Perkembangan itu sekarang makin menyingkirkan arsitektur lokal. Padahal nama-nama desa aja sudah banyak nih. Gitu. Ini cuma contoh 5 ya, dari yang mungkin paling lazim, paling dikenal. Di Aceh ada Gampong, di Batak ada Huta, di Minang ada Nagari, di Bali ada istilah Banjar, di Sulawesi Selatan ada Wanus. Di tempat lain banyak sekali, pasti ratusan istilah kawasan, nama identitas, yang formula klaster penataan huniannya, ruang kebersamaannya itu pasti beda-beda. Kemudian ada identitas visual. Kalau kita bicara ciri khas arsitektur, kelompok hunian itu pasti ada, kemudian memiliki ruang komunal untuk kegiatan budaya, biasanya menari, memasak, upacara adat, atau pernikahan gitu ya. Banyak kegiatan kebersamaan. Tapi di hari ini, kalau kita bicara hunian yang sudah lebih modern ya, dengan kata-kata modern, istilah di klaster adalah fasum, fasos, atau sarana dan prasarana. Tapi tidak mengangkat kearifan lokal. Semuanya di copy paste dari formula ekonomis. Ukuran rumah disamaratakan semua, ukuran fasum fasos disamaratakan semua. Hal-hal seperti ini membuat saya gelisah. Saya nggak tahu nanti apakah diskusi akan bergulir ke sana, tapi dari tahun ke tahun saya sudah ada di pelestarian lebih dari 25 tahun ya gitu. Semakin tahun itu semakin gelisah gitu ketika saya berpindah lokasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, atau dari kota besar ke kota besar lainnya, dari desa ke desa lainnya. Kenapa ruang kebersamaan itu jadi beda, jadi sama semua, gitu, jadi homogen. Padahal harusnya beda-beda semua gitu ya. Karena kita bicara menari di Bali biasanya menari di pura. Klaster hunian Bali beda. Kalau kita bicara di Jawa Tengah beda lagi. Kalau kita bicara di Sumatera Utara ada juga menari dan klaster huniannya ada juga gitu. Tapi tidak ada yang sama. Oke, kemudian identitas pembuat ruang atau bangunan atau arsitek
arsitek non sekolah kalau istilah saya, atau undagi gitu ya. Kalau dulu selalu ada pemimpin konstruksi namanya undagi gitu. Meskipun tidak punya ijazah dari kampus, tapi saya termasuk yang ngefans dengan banyak undagi di banyak provinsi gitu, karena kemampuan konstruksinya luar biasa, kemampuan rencananya luar biasa. Tapi ilmu itu tidak ada di kampus, tidak diteruskan. Gitu. Jadi regenerasi ke bawahnya adalah tergantung kemampuan gotong royong ini bersama-sama komunal gitu, dan pembuatan ruangnya juga tidak pernah terekam dalam gambar, tidak pernah terekam dalam tulisan gitu. Jadi kalau sekarang banyak gerakan arsitek pelestari adalah untuk menggambar kembali, mencatat kembali. Kenapa? Karena mungkin kami memiliki kegelisahan yang sama. Bagaimana kok di kampus kita belajar hal-hal yang urban dan sangat luar biasa dan ilmu-ilmu impor gitu, tapi ilmu kelokalan ini tidak masuk ke kampus. Konstruksi pasangan kayu, pasangan bambu itu tidak masuk ke kampus. Kemudian cara membangun yang gotong royong di hari ini sudah berubah menjadi sektor formal dengan istilah kontraktor atau sekumpulan tukang yang tidak ada keterikatan kekerabatan. Ini efeknya adalah ditanggung jawab tentunya ya gitu. Jadi kalau tukang proyek RAB selesai, timeline jalan, proyek selesai, pulang gitu. Biasanya tukang sekarang bukan dari lokasi tersebut gitu. Ini beda, feel home-nya itu beda gitu ya. Dan identitas kita semakin menipis. Kita orang mana ada di mana, bentuknya kalau hunian jadi sama semua. Ini sebagai contoh aja, ini Kampung Bena ya di Flores. Layoutnya tentunya tidak sama dengan kita bicara klaster hunian di Bali misalnya, atau di Sumatera Utara gitu ya. Tapi semua punya ciri khasnya. Kita lihat foto ini, kita lihat ruang bersamanya, kita lihat tempat ibadahnya atau tempat penyimpanan padunya, punya ciri khas. Kita lihat lagi di sini, mungkin teman-teman di sini tahu ini di Sumatera Utara. Enggak ada dikasih tahu. Ini rumah istilahnya ya. Jadi di kolong rumah biasanya ada tanah, kemudian huniannya ini yang asli, yang asli yang sebelah kanan. Diminta siap nggak? Ya nggak ada ngomongin apa-apa. Yang sayangnya dimodernisasi dengan material yang kurang tepat. Jadi kembali lagi, ini sebenarnya perlu arsitek. Di Sumatera Utara tentunya ada undagi-undagi yang hebat gitu, tapi kemudian karena ilmunya tidak diturunkan dengan tertulis, semuanya lisan ketika beliau-beliaunya wafat, akhirnya generasi berikutnya menduplikasi arsitekturnya dengan kemampuan yang seadanya gitu, yang diserap dari melihat. Jadi dari 2 unit rumah ini kita bisa lihat mana yang dari periode awal abad 20, mungkin bahkan sebelum awal abad 20, mana yang dari periode 80-an, 90-an gitu. Pilihan kayunya beda, pilihan catnya beda, pilihan material atapnya beda. Dan ini sebenarnya ilmu arsitektur yang arahnya ke identitas visual. Yang sebelah kanan adalah foto gerbang masuk ke salah satu desa. Ini di Sigapiton dan di beberapa desa juga seperti ini gitu, dari material batu lokal. Buat saya ini sangat kuat untuk menentukan akses entrance ya, yang seperti kalau di Jawa kita nggak mungkin nemuin gerbang seperti ini, atau di Bali tidak mungkin akses masuk desa seperti ini karena di Bali ada angkul-angkul masuk ke satu lokasi. Tapi di hari ini saya nggak perlu menampilkan foto hari ini, bagaimana berbagai desa sekarang punya gapura yang kurang lebih sama bentuknya. Apalagi gapura 17-an itu bisa sama dari berbagai provinsi gitu. Nggak ada identitasnya lagi. Ini masih di Sumatera Utara, bagaimana hunian ini sebenarnya bisa dipakai, masih dipakai tempat tinggal, tapi kemudian beberapa wacana menyebutkan hal-hal yang budaya ini dianggap minoritas, dianggap tidak keren, dianggap kurang gaul gitu ya. Akhirnya rumah-rumah ini dialihfungsikan sebagai tempat menjemur hasil pertanian. Dalam hal ini di foto hasil pertanian adalah bawang merah. Gitu. Bukannya saya
menyalahkan fungsi ini, bukan, tapi ini kayu-kayunya menjadi rusak berjamur gitu ya, sehingga artinya fungsi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai tempat hunian itu hilang. Hanya karena pemilik rumahnya merasa rumah gue nggak keren, rumah gue kurang gaul gitu. Jadi semuanya pindah ke rumah Batako, ke rumah yang dianggap lebih kekinian. Nah ini kalau teman-teman lihat sudah pasti tahu ini di mana. Ini di Sumatera Barat, di Solok ya gitu. Dan ini adalah salah satu desa wisata yang berhasil terus menjaga arsitekturnya, menjaga budayanya, menjaga bahasanya, menjaga identitas visualnya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk pariwisata gitu. Ini beberapa rumah ini jadi homestay. Dan kalau kita menginap di sini, kita harus mengikuti apa yang menjadi peraturan tuan rumah. Dan buat saya itu sangat layak dihargai, sangat layak dihormati gitu. Kebanyakan orang Indonesia, ini bicara sebagai orang Indonesia, saya orang Indonesia juga, kadang-kadang orang Indonesia itu suka malu menerima tamu dengan budayanya. Jadi malah ngikut sama budaya tamunya gitu. Menurut saya itu yang salah gitu. Di Solok ini luar biasa gitu. Ini saya mengalami hal-hal seperti ini di desa ketika bertugas menjadi tenaga ahli di Kementerian Pariwisata ya. Jadi sangat beruntung untuk bisa datang mengalami disambut, kemudian kita harus pakai kain di sana gitu, sama seperti di Bali kalau mau ke pura kita harus dikasih kain gitu, sama di sana juga kita harus menghormati tuan rumah bukan dengan bukan dengan mengangguk atau dengan salaman, tapi kita harus pakai pakaian yang mereka kenakan di sana. Buat saya itu luar biasa bahwa tuan rumah itu bangga dengan apa yang dimilikinya, lalu mengajak tamunya ikut serta, termasuk makanannya, termasuk cara tidurnya gitu. Beberapa pengalaman saya di perjalanan beberapa provinsi, banyak sekali tempat yang untuk urusan makan aja berusaha menyajikan misalnya nasi goreng gitu ya, padahal di sana adanya singkong rebus gitu. Dan mereka bilang malu untuk menyajikan singkong rebus karena orang kota, katanya orang Jakarta itu kalau sarapan nasi goreng. Sementara mereka nggak biasa masak nasi, apalagi bikin nasi goreng. Akhirnya rasanya nggak karu-karuan. Saya sampai bilang, Bu, kalau saya mau nasi goreng sih saya ke Glodok aja. Kalau di Jakarta paling enak nasi goreng di Glodok. Nggak usah makan nasi goreng jauh-jauh ke Parapat gitu ya, atau misalnya saya makan nasi goreng di Toraja, nggak usah lah gitu. Saya kalau ke Toraja pengen makan makanan Toraja, kalau saya ke Parapat ya pengen makan makanan asli Sumatera Utara. Jadi bagaimana kearifan lokal itu harusnya disajikan dengan bangga. Itu perlu saya nggak tahu, perlu tutorial mungkin untuk kita bangga sama apa yang kita punya. Buat saya ini luar biasa. Ini cuplikan. Saya yakin sekali para narasumber juga tidak tahu ini ada di kota mana. Sekarang ini adalah rumah-rumah yang ada di depan mata kita di hari ini gitu. Developer akan membangun hunian tipikal yang dijual massal gitu. Gambar ini saya hanya dapatkan dari internet ya, dari Google, dan sebenarnya dari 4 provinsi yang berbeda. Ada yang di Padang, ada yang di Balikpapan, ada yang di Bekasi, ada yang di BSD. Luar biasa, ada 4 provinsi, tapi tampilannya serupa semua. Kita tidak tahu identitasnya di mana. Apakah bangga? Orang hari ini bangga punya rumah miliaran. Tapi dari sisi saya melihatnya gimana ya antara kebutuhan sama identitas. Hari ini identitas sudah nggak perlu lagi. Identitas itu lebih ke merek, lebih ke brand impor gitu. Buat saya Indonesia akan hilang kalau orang Indonesianya sendiri seperti ini semuanya gitu. Saya tidak menolak pembangunan tentunya, karena hunian dibutuhkan di mana-mana, tapi tentunya hunian seperti ini dibutuhkan di wilayah yang tidak punya budaya. Kalau tanahnya dari tanah kosong atau dari hutan yang tidak ada suku apapun di sana, itu nggak masalah. Tapi ketika budaya asli hilang, contoh aja misalnya di Tangerang Selatan gitu ya, budayanya adalah budaya masih berbahasa Sunda gitu ya, kemudian klaster-klasternya bernama-nama Perancis gitu.
baik pemilik klaster sampai tukang ojek sampai pengirim paket nggak ada yang bisa nyebutin namanya gitu. Buat apa begitu? Itu urusannya adalah ke identitas gitu. Kita seperti generasi galau yang tidak tahu identitasnya kemana. Ini masih di Sumatera Barat. Hunian-hunian seperti ini dijadikan homestay. Jadi banyak hunian bukan tidak mau ditempati, tapi menjadi kosong karena pemiliknya merantau. Sebenarnya kondisi seperti ini terjadi di ratusan rumah di hari ini, banyak sekali gitu. Dan banyak pemilik rumah yang bingung. Bingung kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara hospitality, saya banyak menangani pekerjaan resort dan hotel gitu atau restoran gitu. Itu perlu ilmu tambahan hospitality, bukan hanya arsitektur saja. Nah, kalau kita bicara di kawasan non-urban, sebenarnya penataan interior sederhana, penataan kamar mandi sederhana, itu ternyata membuat masyarakat lokal bingung. Artinya apa? Artinya daerah perlu sekali arsitek. Tapi arsiteknya di kota semua. Kalau nggak jadi dosen, cari proyek di kota semua. Tapi nggak ada yang ke desa. Benar ya, Bu Ririk? Jadi semua sekolah pinter, lalu semua pengen jadi dosen, lalu semua tentunya pengen cari proyek gitu. Tapi masyarakat desa ini, pengalaman saya ke puluhan desa ya ketika bertugas selama 3 tahun di Kemenpar. Itu kalau saya paparan, habis paparan kita kemudian menjadi sesi curhat. Ibu-ibu, bapak-bapak itu nanti lesehan, duduk itu semua curhat bagaimana mereka bingung dengan biaya operasional rumah yang mereka nggak tahu harus diapain. Akhirnya mereka galau, rumahnya dijual, kayu-kayunya dijual, lalu bikin rumah tipe 45 yang lebih murah, atau ini dipertahankan tapi harus diapain. Jadi sebenarnya kita bicara, kalau bicara melestarikan, kita sebenarnya harus membantu memikirkan mekanisme apa supaya ini bisa lestari. Semua untuk operasional perlu biaya. Akhirnya yang paling sederhana yang saya usulkan adalah homestay. Kenapa? Homestay itu nggak kemana-mana, bangunannya nggak kemana-mana, tapi tentunya perlu standar hospitality, perlu standar kebersihan, akomodasi gitu ya, dari mulai. Ini kami termasuk mengedukasi itu waktu di kementerian, bahwa spray harus putih, handuk harus putih gitu, karena dan warna kayu tidak harus dicat warna-warni gitu, karena ini kembali ke paradigma gitu. Masyarakat yang sudah mungkin 4 generasi hidup dengan warna natural beranggapan bahwa cat yang diproduksi di perkotaan itu adalah hal yang modern, sehingga banyak hunian dicat warna-warni seperti pelangi atau seperti permen gitu ya. Jadi mereka bingung untuk hosting tamu, itu bingung apakah warnanya harus ungu, Bu, warnanya harus biru. Ya enggak, kalau rumahnya kayu ya pakailah warna kayu. Tapi spray, sarung bantal semua harus putih. Kenapa putih? Paling murah. Di beberapa homestay yang kami datangi, spraynya bunga-bunga, kemudian dindingnya diberi mural gambar kuda terbang gitu ya, karena mereka berpikir itu adalah hal yang modern. Kuda terbang itu dari mana? Dari budaya mana? Nggak ada di Indonesia budaya kuda terbang gitu, nggak ada. Atau bunga-bunga tulip gitu ya, tiba-tiba spraynya bunga tulip, Bu, ini modern karena katanya orang ini dari kota, atau bayangannya seperti di Belanda. Ya nggak usah lah, di Indonesia mana ada bunga tulip gitu. Kalau mau sederhana ya pakailah warna yang putih aja gitu, karena itu standar hospitality. Oke. Ini saya rangkum aja dari perjalanan-perjalanan bahwa gimana sebenarnya supaya kita bisa melestarikan, tapi kenyataannya ini menuju kepunahan karena kondisi faktualnya banyak rumah adat, rumah tradisi itu kosong atau rusak. Lalu tidak ada yang bisa memperbaikinya karena ilmu arsitekturnya ada di para undaginya mungkin sudah sepuh atau sudah wafat, keturunannya tidak ada yang meneruskan ilmunya, tidak ada yang punya referensi tertulis, tapi puluhan ribu arsitek yang ditelurkan negara ini juga tidak punya ilmunya gitu, karena ilmu keundagian tidak masuk di kampus. Ini sebuah tantangan ya gitu. Saya nggak tahu, mungkin kalau seperti Bu Riri, Ibu dosen mungkin bisa menolong supaya ada kurikulum di kampus. Karena kalau saya dosen terbang, Bu, dipanggil sana terbang, dipanggil sini terbang gitu. Saya
tidak menciptakan kurikulum gitu, tapi saya sangat berharap banyak kampus yang bisa menelurkan arsitek-arsitek yang mampu membenahi arsitektur lokal. Kemudian belum adanya kemampuan mitigasi bencana yang mumpuni. Jadi di periode 2015 sampai 2019 ada sekitar 7 desa adat yang terbakar habis. Salah satunya Kampung Tarung di Sumba. Ada 80 rumah yang rumah kayu beratap alang-alang terbakar habis. Kenapa? Kenapa tidak ada instalasi mitigasi bencana di sana? Padahal kita banyak sekali orang pintar di sini, banyak sekali yang paham bagaimana menangani kebakaran, tapi itu belum ditangani. Artinya masih ada pemisahan pembangunan ya. Kalau pembangunan kota, pembangunan mall gitu, semuanya lengkap, standarnya, safety, prosedurnya jelas. Tapi di desa adat, di desa yang masih arsitektur lokal, semua dianggap mungkin dilihat sebelah mata. Gitu. Padahal instalasi itu bisa dibuat. Biaya anggaran negara ada, atau anggaran daerah pasti ada. Gitu. Orang pintar banyak banget. Kemudian konsolidasi regulasi dan program perbankan. Ini belum mendukung pembangunan dengan material Nusantara. Jadi di hari ini, kalau saya lihat di Bali, mungkin nanti sama teman-teman dari Bali bisa tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau di Bali, kenapa masih bisa terus membangun dengan material lokal, bata gosok, dengan beberapa lokasi masih beratap bambu gitu? Karena memang selain dibudidayakan, sumber materialnya di Bali punya sistem mekanisme banjar gitu, yang saling support untuk pembangunan desa. Di desa lain, di tempat lain belum sekuat banjar di Bali, sehingga ketika seperti tadi contohnya rumah di Sumatera Utara gitu ya, rumahnya rusak, ketika mau mengajukan pinjaman ke bank itu rasanya 90% tidak akan di-approve, tidak akan disetujui karena materialnya dianggap mudah terbakar. Nah, ini kan harus solusi ya dari negara. Mungkin bisa dipercepat ya Mbak Anake ya. Okay. Baik. Kemudian yang tadi saya sebutkan kelangkaan tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga pengelola di lapangan belum ada. Oke, berikutnya ini contoh di Banyuwangi bagaimana perubahan material dari yang tadinya batako dan tidak ada kearifan lokalnya, kemudian ada perubahan sejak bupatinya menerapkan peraturan arsitektur lokal. Ini material-material yang harus dibudidayakan dan harus dilestarikan. Ini arsitekturnya beda-beda, lokasinya beda-beda. Tapi kita sebagai arsitek nggak ada yang belajar di kampus. Mungkin beberapa kampus mengajarkan, tapi belum menjadi kewajiban bahwa arsitek di provinsi mana harus mampu membangun rumah aslinya. Itu rasanya belum ada. Kemudian ini beberapa lokasi, Toraja, Suku Bajo, di Werebo, di Toba gitu ya, bahwa semuanya ini potensial untuk menjadi identitas lokal, menjadi rumah lokal, budayanya beda-beda, bentuknya itu semuanya ada reasoningnya. Kenapa bentuknya demikian? Karena ada fungsi budaya yang diwadahi di sana. Kenapa rumah Bajo itu harus di atas air? Karena ada perahu-perahu nelayan yang parkir di bawah rumahnya gitu. Ketika kawasan Kampung Bajo direklamasi, mereka kebingungan parkir perahu di mana gitu, harus 2 km dari rumahnya. Hal-hal seperti itu menggelisahkan saya. Kenapa rencana tata ruang, rencana tata wilayah itu tidak menjadikan budaya menjadi bagian untuk menetapkan ruang. Mana yang harus dibenahi, mana yang harus dibangun. Ini upaya sederhana, saya berusaha menyampaikan, ini tadi yang Bu Ririk bilang, saya sempat ikut pameran di Bintaro Design District. Kenapa saya bikin ini? Karena tema pamerannya adalah inclusivity. Inclusivity adalah pameran yang inklusif. Inklusif itu bukan eksklusif. Di mana kita pameran supaya bisa undang orang melihat dan memegang. Buat saya yang punya anak masih kecil, kalau ke pameran itu, saya repot, bukan repot lihat pamerannya, tapi saya repot jagain anak saya karena semua instalasi pameran tulisannya dilarang disentuh, dilarang dinaiki, tidak boleh dipegang. Nah, atas dasar itu, saya menciptakan ini berpartner dengan produk material Viro, kemudian dengan konsultan arsitektur satu lagi Formologix, itu untuk bentuknya.
saya yang mengusulkan warnanya dan anyamannya. Jadi ini anyaman dari Lombok. Saya terinspirasi dari arsitektur Lombok Utara. Kemudian warna-warnanya ini, waktu pameran ini berlangsung, banyak yang bilang, oh ini kayak topi Meksiko, warnanya kayak dari Meksiko. Kenapa? Karena di Meksiko topi sombrero itu di branding, menjadi merchandise. Di Indonesia, warna arsitektur lokal tidak di branding. Yang ada di sini, produk cat membranding dirinya dan menjual catnya. Jadi waktu saya bikin ini, banyak yang mikir ini dari Meksiko. Saya bilang, no, ini produk lokal, anyamannya anyaman lokal, dianyam oleh ibu-ibu lokal dari Banten, metode anyamannya dari Lombok, warnanya adalah warna kombinasi dari warna yang biru putih itu suku Bajo, yang merah hitam itu dari Batak, Sumatera Utara, yang warna coklat kuning itu suku Dayak. Kemudian inilah jadinya kombinasi ini kita trial sebulan dan sampai dicelup sendiri gitu ya. Dan tes kekuatan ini pakai rangka gitu ya, dan kekuatannya bisa sampai 100 kilo. Akhirnya pameran ini yang berlangsung sebulan, waktu itu di Bintaro, saya naruh ini di Kebun Ide Bintaro. Akhirnya sama pemilik Kebun Ide diminta di-extend. Karena ternyata anak-anak senang banget, ibu-ibu senang banget selfie di sini gitu. Artinya apa? Inklusif. Kadang-kadang mungkin kita harus berpikir juga, apakah arsitektur Nusantara kita ini eksklusif ya gitu, membuat orang tidak mau bergabung, ataukah sebaliknya, mungkin ini wacana untuk diskusi. Tapi ketika ini dipamerkan gitu, materialnya dan konstruksinya modern, bentuknya modern, digunakan menggunakan software gitu, anyamannya lokal gitu, ini antusiasme pengunjung luar biasa. Artinya kenapa saya menyebut Anata rupa-rupa itu bentuk ya, wajah visual Anata itu heterogen. Artinya ini filosofis aja, warna-warna suku yang ada di bentuk ini kalau dianyam jadi kuat kok gitu. Kita tuh semuanya bagus, semuanya kuat, dan sebenarnya bisa supporting, saling mensupport. Itu saya narsis di tengah, dan ini teman-teman yang pengen ngetes gitu, ini sampai 100, ini nggak nyampe 100 kilo sih, kita berlima gitu. Tapi artinya produk ini salah satu upaya kami untuk bisa melestarikan anyaman dan warna lokal, belum sampai ke arsitekturnya. Kemudian ini beberapa rangkuman, jadi mungkin ini yang dibutuhkan daerah, bahwa ada peraturan bangunan bercirikan daerah, ya, yang nomor sedikit lagi Bu, peraturan daerah Provinsi Bali itu yang nomor 1, yang terakhir adalah peraturan dari Bupati Banyuwangi, gitu. Jadi bahwa pemimpin itu butuh menentukan regulasi. Yang berikutnya adalah contoh pekerjaan kami di Flores Timur, kami berusaha menangani Kampung Tenun. Untuk amfiteater, untuk pertunjukan tarinya dan arsitekturnya kita adaptasi dari arsitektur lokal dari Kampung Lamawara. Kemudian ini adalah untuk cooking class-nya gitu, materialnya semua kita usahakan cari yang lokal, landscape-nya juga yang lokal. Ini yang terakhir, ini adalah viewing deck-nya gitu, tidak ke barat-baratan. Seperti sekarang banyak tempat selfie yang mengarah ke Paris, ke Milan, ke London gitu. Kami berusaha mengambil arsitektur yang lokal. Jadi masa depan kita sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri sih gitu. Tapi memang harus ada bantuan pengetahuan, supporting pengetahuan, dan saling mengisi dari ilmu kearsitekturan lokal dengan ilmu arsitektur dari negara barat. Sekian dari saya, terima kasih.